Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Pagelaran, Ibu Liliswanti SPT MPD, Ibu Ana sekaligus Bu Yanti sebagai guru penggerak angkatan ke-10 yang saat ini akan melakukan diseminasi tentang budaya positif kepada kita semua. Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 1 Pagelaran, alhamdulillah pada siang ini kita bersama-sama bisa berkumpul untuk melaksanakan kegiatan ini sehingga kita bisa belajar bareng. Paling nggak ilmu yang diterima Bu Ana dan Bu Yanti bisa diimbaskan kita semua dan kita bisa sharing dan berkolaborasi bagaimanakah budaya positif ini bisa dilaksanakan di sekolah kita. Sebelum kegiatan kita mulai, mari kita awali dengan doa. Semoga pertemuan pada hari ini memberikan manfaat bagi kita, terutama bagi anak didik kita semua. Berdoa, kami persilakan. Selanjutnya pengantar yang akan disampaikan oleh Kepala SMP Negeri 1 Pagelaran, yang terhormat Ibu Liliswanti Faida, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita siang hari ini mendapatkan ilmu di mana yang sudah didapatkan oleh dua narasumber kita, yaitu calon guru penggerak angkatan 10 Bu Yanti dengan Bu Ana, di mana kita nanti bagaimana disiplin positif ini bisa kita terapkan di sekolah kita sehingga sekolah kita nanti memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak didik kita sehingga kualitas pendidikan di sekolah ini bertambah baik, karena kalau kita rasakan satu persatu prestasi yang diraih oleh sekolah kita itu bermunculan Bapak Ibu. Untuk itu pelayanan yang bagaimana yang menunjukkan disiplin positif, mari kita ikuti, kita gali bersama-sama apa yang sudah dipelajari oleh Bu Yanti dan Bu Ana di dalam pendidikan guru penggerak angkatan 10. Saya kira itu aja supaya nanti kita bisa maksimal tentang materi disiplin positif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan Bapak Ibu semuanya. Demikianlah acara pembukaan kita dalam rangka diseminasi budaya positif. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi yang sepenuhnya nanti akan dipandu oleh Ibu Ana sekaligus Bu Yanti. Demikian saya sebagai pengantar dan pembukaan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami berdua mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk hadir di kegiatan yang kami laksanakan ini, yaitu untuk memenuhi tugas kami aksi nyata tentang diseminasi budaya positif. Nah, untuk yang pertama ini nanti akan disampaikan oleh Bu Yanti, jadi ada dua bagian, Bu Yanti kemudian saya. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita belajar, ini kan sudah siang hari, mungkin sudah capek, lelah. Bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Mohon untuk berdiri sebentar, Bapak Ibu semuanya, agar merefresh dan nanti yang bisa kami sampaikan itu bisa terserap dengan maksimal. Gini, jadi Bapak Ibu menyebutkan nama hewan. Nah, misalnya saya menunjuk Bu Murni. Bu Murni, saya bilang ikan. Nah, akhirannya kan N. Nah, kemudian Bu Murni menunjuk siapa saja boleh dengan menyebutkan nama hewan akhir dari huruf ikan tadi. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, setuju. Iya, misalnya saya menunjuk ikan. Iya, nila. Nila, habis itu kemudian menunjuk
Boleh nama aja ya, sama nama. Ya biar nggak bingung jadi gini. Umur nih ikan. Terus contoh ya, terus umur nih sesuatu. Iya, langsung berarti Masuk frame. sesuatu kan hurufnya M. Lanjut. Biar Itu masuk. ya, bagus ya. Apakah bisa dimengerti? Di situ aja. Kita mulai ya. Kelihatan. Saya Gak apa-apa kalau mama. tunjuk. Itu ya. 1, 2, 3. Pak Nuril, singa. Bagian anjing. Soal yang Anjing, G Pak, G. oke ya. Iya. Gagak. Agak. Gagak. Kakak, tadi Kak. Ya. Iya, betul. Kata. Betul. Kakak, berarti Kak lagi. Bu Ika menuju siapa? Iya. Bu Ika berarti kelinci. Kelinci apa? Awalnya I. Bu Ika menuju siapa? Ayo. Umus? Iya. Ikan. Belum dijawab. Belum jawab. Orang suruh. Ikan. Kumurti. Ini Lila. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru semua. Terima kasih, boleh duduk kembali. Huruf bagian. Mau kebagian apa ini? Lagi. Jadi itu sederhana, Bapak Ibu mungkin bisa diterapkan di kelas agar anak-anak tidak mengantuk mungkin kalau sudah jam terakhir. Itu pengalaman yang kami dapatkan. Untuk bagian yang pertama akan dimulai oleh Bu Yanti. Monggo Bu Yanti, silakan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja kita ke materi hari, yaitu tentang pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan budaya positif? Mungkin dari judulnya tadi, panjenengan sudah membayangkan apa sih sebenarnya budaya positif itu. Kemudian yang kedua, mengapa sih budaya positif itu penting di sekolah? Dan yang ketiga, bagaimana cara kita membangun budaya positif di sekolah? Nah, hal inilah nanti yang akan kita bahas. Berikut konsep inti dari budaya positif. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Tentang paradigma ini, maksudnya adalah bagaimana pemikiran kita, bagaimana konsep kita tentang pembelajaran. Kemudian tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Bu Ana tentang kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, serta segitiga restitusi. Nanti saya lanjutkan dengan motivasi perilaku manusia dan keyakinan kelas. Nah, cobalah buka. Nah, coba Bapak Ibu kita coba praktekkan secara berpasangan. Monggo mencari pasangannya masing-masing. Mencari pasangannya masing-masing. Jadi harus 2 orang. Tidak bisa kalau sendiri, ya. Jadi 2 orang. Lalu dengan Bu Murni, dengan Pak Iska, Bu Rika dengan Bu Yusri, Bu Ika dengan Aku mana ya? Belum balik. Apa bos? Pak Nuril dengan Bu Alia, jadi ke? Bu Us, dua sudah dapat pasangan masing-masing, ke? Aturan mainnya begini, panjenengan kan berpasangan.
sebagai lawannya, teman panjenengan, pasangan panjenengan itu berusaha membuka genggaman yang ada di tangan panjenengan, berusaha mengambil sesuatu yang ada di dalam tangan panjenengan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, saya beri waktu beberapa menit. Bisa. Jadi nanti aturannya yang merebut itu boleh dengan berbagai macam cara. Tidak ada aturan terus bebas. Ya, ini boleh. Buaran boleh, bebas. Monggo. Usahanya yang merebut itu bagaimana? Oke. Bisa dimulai ya? Masuk ya? Kita mulai ya? 1, 2, 3. Bisa duduk kembali. Sekarang saya ingin bertanya tentang apa yang panjenengan lakukan tadi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Anda membuka kepalang tangan? Saya ingin tanya kepada Pak Iskar dulu. Tadi tangannya dibuka nggak Pak? Alasannya apa Pak? Ada uangnya. Karena ada uangnya. Karena terayu uang Pak Iskar. Dengan sukarela membuka tangannya. Kemudian ada lagi tadi yang terbuka, Pak Dian nggih? Ya, Kenapa Pak kok dibuka tangannya? tarikannya terlalu kuat. Tarikannya busuk itu terlalu kuat. Oke. Ada lagi tadi yang terbuka? Bumus terbuka tadi nggih? Ya, kenapa Bu? Kenapa kok dibuka tangannya? Oh, tarikannya terlalu kuat sama dengan Pak Dian. Kemudian berarti punyanya Bu Rika. Tadi yang menggenggam Bu Rika nggih? Oh, Bu Yus. Terbuka atau mboten Bu? Akhirnya terbuka. Adakah yang masih tertutup Bu Alkia? Tertutup. Masih tertutup. Kenapa Bu? Apa ya Bu? Rangsangannya kurang kuat ya. Oh, rasanya kurang kuat. Jadi tidak ada rayuan yang membuat membuka ya? Oh iya betul. Tidak ada yang membuat rayuan. Pak Nuril. Iya. Masih tertutup tadi nggih? Terbuka, Bu. Oh terbuka. Kenapa kok bisa terbuka? Sungkan sama Ibu. Oh sungkan. Bu Ika. Tadi yang menggenggam siapa? Oh Bila. Oh Bila ini keluar. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa Bu yang memegang kendali? Yang buka. Yang membuka atau yang menggenggam? Menggenggam. Yang menggenggam. Apa alasannya kok yang menggenggam Bu kira-kira? Kira-kira kenapa? Kenapa? Kenapa yang menggenggam? Ya, aku gak yang menggenggam Bu Yanti. Kenapa Pak? Karena saya kasih layanan dengan uang 10.000 atau 50.000 atau 100.000. Berarti panjenengan yang menang ya? Iya, Iya. dengan sukarela dia membuka tangannya Nah, untuk menerima uang. berarti yang menggenggam kendali adalah semuanya punya kendali masing-masing Bapak Ibu. Imannya kurang kuat. Jadi dari dirinya sendiri, bisa dari yang menggenggam, bisa dari yang membuka. Nah, seperti itulah anak-anak Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu dalam budaya positif itu harus bisa mengontrol dirinya sendiri. Jadi bukan kita yang mengontrol, tapi dirinya sendiri. Berikutnya pembelajaran dengan paradigma baru.
Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Seperti yang telah kita ketahui bersama, diferensiasi perbedaan. Berarti setiap orang memiliki perbedaan, memiliki kemampuannya masing-masing, kebutuhannya yang berbeda. Sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif. Tentu saja budaya positif itu untuk lingkungan yang positif, ya. Aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, bertanggung jawab. Nah, dari kalimat ini Bapak Ibu, jadi lingkungan yang positif, lingkungan yang aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bukan siswa mampu mengikuti apa kata gurunya, tapi kita meminta anak-anak untuk berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, mandiri dan bertanggung jawab. Berikut miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi yang tidak sebenarnya yang kita anggap dulu itu benar, sebenarnya miskomunikasi seperti itu, ya. Ilusi guru mengontrol murid. Kita bisa atau enggak Bapak Ibu guru mengontrol murid? Bisa atau enggak kira-kira menurut panjenengan? Bisa. Oke, bisa. Tapi kalau kita mengontrol, menurut kita sampai harus begini. Kontrol itu hanya bertahan sementara. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini sebenarnya dulu juga seringkali saya lakukan Bapak Ibu, ya. Membuat anak merasa bersalah, menyadari kesalahannya, diharapkan dia bisa memperbaiki. Tetapi pemahaman itu ternyata salah. Kalau kita membuat anak itu hanya merasa bersalah, itu justru akan memangkas potensi yang dimiliki anak-anak. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini maksudnya adalah faktor eksternal. Jadi harusnya kita menanamkan faktor internal, motivasi internal dari dalam diri anak-anak. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini yang biasanya terjadi tidak hanya di sekolah, tetapi juga di lingkungan masyarakat. Bahwa seringkali yang dewasa itu selalu benar, yang dewasa itu yang lebih muda itu harus mengikuti yang tua. Memang adab itu penting, tapi dalam berpendapat itu tidak semacam itu. Berikut paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon tentang dunia. Yang pertama, realis, kebutuhan kita sama. Pandangan bahwa kita itu sama. Sebenarnya pandangan ini harus kita rubah dulu. Jadi kita itu berbeda, anak-anak itu berbeda, setiap anak berbeda. Seperti yang kita lakukan biasanya di kelas, kita tahu bahwa anak-anak itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kita harus menganggap semua anak itu positif. Jangan sampai kita berpikir anak ini nakal. Sebenarnya tidak seperti itu. Karena setiap anak melakukan tindakan ada alasannya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dalam menyikapi segala sesuatu, anak-anak itu walaupun masih anak-anak itu biasanya punya pemahaman yang berbeda. Seperti anak menggambar satu buah misalnya, mewarnainya pun anak-anak berbeda menurut imajinasi mereka masing-masing.
kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Harusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain. Setiap orang punya pandangan yang berbeda. Mungkin menurut kita positif, orang lain mengiranya negatif. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa anak-anak itu tidak bisa kita menjudge mereka anak nakal. Mungkin saja apa yang dia lakukan itu punya alasan tertentu. Nah, disinilah nanti kita akan mempelajari bagaimana menangani semua masalah itu dengan menggunakan segitiga restitusi. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti yang Anda lakukan tadi, mengontrol diri, mau nggak membuka tangannya? Bisa nggak kita membuka tangan orang lain? Nah, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi yang bisa hanya dirinya sendiri. Seperti contohnya Pak Bin dengan Pak Iskar tadi, dengan diiming-imingi uang, kalau Pak Iskar nggak mau ya nggak akan dibuka. Nah, kembali lagi kepada dirinya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, yang biasanya seringkali dilakukan ya. Saya juga seperti itu dulu. Jadi kalau anak sudah tidak bisa dibilangin, kamu itu harus manut seperti ini, nah, keluarlah kata-kata seperti itu. Tapi sebenarnya itu kurang baik. Ya. Teori stimulus respon. Teori stimulus respon menggambarkan proses komunikasi secara sederhana yang hanya melibatkan dua komponen, yaitu media massa dan penerima pesan, yaitu halayak. Maksudnya kalau kita di anak-anak itu dari guru ke siswa, hanya seperti itu. Sedangkan pada teori kontrol sosial memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan masyarakat. Nah, di sini nanti ada sebuah proses ya. Selanjutnya disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Jadi menumbuhkan kesadaran anak-anak tanpa iming-iming, entah itu hadiah, apalagi hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dalam dirinya dalam perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Kalau anak-anak sudah muncul dalam dirinya, menyadari dimanapun dia berada, dia akan bersikap positif. Tapi kalau itu hanya dari, misalnya dari satu guru, biasanya kalau diajar guru lain sudah berbeda. Adapun nilai-nilai kebajikan, yang pertama adalah profil pelajar Pancasila yang kita sudah ketahui bersama. Kemudian Imbo Primary Years Program, toleransi, rasa hormat, integrasi, mandiri, dan seterusnya, serta keterampilan hidup. Berikut teori motivasi. Yang pertama adalah hukuman, yang kedua ada penghargaan, dan ada restitusi. Hukuman, ciri-cirinya biasanya adalah bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Misalkan ada anak yang mungkin tidak memperhatikan saat di pelajaran, tiba-tiba menjenengan
meminta anak ini untuk menjawab di depan, tidak bisa jawab disuruh berdiri, itu termasuk hukuman. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima tanpa adanya diskusi terlebih dahulu. Yang kedua, penghargaan. Ini biasanya sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Dan yang terakhir adalah restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, disinilah nanti anak-anak belajar berproses bahwa setiap orang itu memang pernah melakukan kesalahan, dan dari kesalahan itu anak-anak nanti bisa belajar. Dari intinya ada pada proses. Nah, ini yang terakhir ada satu kasus. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebut masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan oleh Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebut masuk kelas. Menurut panjenengan, teori motivasi apa yang digunakan oleh Bu Anas? Penghargaan, karena sudah disepakati gitu. Yeah. Sebenarnya ini efektif nopo mboten nggih menurut panjenengan? Efektif. Ya, efektif. Tetapi ini setelah berganti Pak Heru yang menggantikan, ternyata tidak efektif gitu. Ternyata berarti itu motivasinya kan hanya dari penghargaan saja, eksternal. Jadi anak-anak akan manut kalau ada penghargaan itu. Kalau tidak ada, ya kembali ke semua. Untuk itulah Bapak Ibu kita mempelajari tentang disiplin positif. Bagaimana nanti kita membuat anak-anak itu memiliki kesadaran dari dalam dirinya, sehingga tanpa kita kasih hukuman, tanpa kita kasih hadiah atau semacamnya, anak-anak bisa mengikuti semua kesepakatan yang sudah dilakukan. Jadi kita bisa melakukan, misalnya di dalam kelas sebelum pelajaran, membuat kesepakatan dengan anak-anak, kira-kira dalam proses pembelajarannya apa kira-kira yang diinginkan, keyakinan apa yang mau ditumbuhkan. Kita tanya ke anak-anak. Kalau dari guru, ya menurut kita saja. Tapi kalau anak-anak kan punya pandangan yang berbeda. Mungkin, Bu, kalau saya inginnya seperti ini. Nah, disitulah nanti kita membuat kesepakatan kelas. Itu adalah langkah awal bagaimana kita menumbuhkan budaya positif kepada anak-anak. Sebenarnya yang kita lakukan di sini sudah termasuk banyak hal-hal yang menumbuhkan budaya positif, seperti ketika masuk sekolah, anak-anak kita minta untuk bersalaman dengan Bapak Ibu guru.
Di sana kita kan tidak memaksa gitu Bapak, tidak. Ayo salaman, kan tidak. Mengikuti dari depan, anak-anak sudah menyadari. Lama-kelamaan itu akan menjadi kebiasaan. Nah, seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan, monggo. Yang mengeluarkan teori stimulus respon itu. Pertanyaannya Pak bukan. Sebenarnya belajar fisika teori Newton orang asing bahkan. Ya, saya di Google Pak, ngono lho berarti. Ya, ini Pak Bin. Sebentar, belum ditampilkan. Salah satunya oleh Lah, menurut Dr. William Deso, Pak Pinggir, ada yang ditanyakan lagi, monggo? Kalau tidak ada yang ditanyakan, dari saya cukup sekian. Tapi sebelum saya tutup, sebelum lanjut ke Bu Ana, saya juga mau ngasih ice breaking sedikit, gitu. Biar agak sebelum mengikuti kegiatan selanjutnya dengan materi selanjutnya dengan Bu Ana. Jadi aturannya begini Bapak Ibu, monggo berdiri dulu biar agak fresh lagi. Kalau saya bilang tepuk 1, panjenengan tepuk 1 kali. Kalau saya bilang tepuk 2, panjenengan tepuk 2 kali. Tapi kalau saya tidak bilang tepuk, saya bilang 1, tidak boleh tepuk. Nggih. Sederhana saja. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1, tepuk 2, tepuk 1, 3. Pak Nuril langsung biar agak semangat lagi Pak Nuril. Sekali lagi. Tepuk 1, tepuk 3, 2. Alhamdulillah, konsentrasi semua. Terima kasih Bapak Ibu, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjutkan oleh Bu Ana. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Masih semangat nggih? Masih nggih? Terima kasih. Saya di bagian yang kedua akan melanjutkan tentang konsep-konsep inti dalam budaya positif. Ada 3 yang saya sampaikan, yaitu yang pertama kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kedua adalah tentang 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Next. Nah, tadi Bu Yanti sudah menyampaikan Bapak Ibu bahwa setiap manusia atau dalam hal ini di sekolah kita murid ya, pasti mereka memiliki itu tadi kuasa untuk menahan dirinya ataupun terpengaruh dengan hal-hal di luar dari dirinya, sehingga dia bisa mengikuti temannya, bisa mengikuti apapun yang ada di sekitarnya. Namun hal itu sebenarnya yang memegang posisi yang penting adalah kontrolnya adalah dirinya sendiri. Jadi entah itu diiming-imingi, dia pasti nggak akan tergoda kalau dia punya keyakinan yang kuat. Keyakinan di sini adalah nilai-nilai kebajikan yang sudah disinggung oleh Bu Yanti tadi. Yang sekarang yang saya bahas pertama adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Dengan memahami kebutuhan dasar manusia, seorang guru akan mampu mengarahkan murid untuk menuju nilai-nilai kebajikan yang harus murid miliki dan diyakini dan tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Maksudnya adalah seorang guru kita ini harus menyadari bahwa anak-anak itu memiliki kebutuhan dasar. Hal tersebutlah nanti yang akan mendasari dia berperilaku.
Ini menurut Dr. William Glasser dalam choice teorinya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua tentang kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Next. Ini yang pertama yang saya bahas Bapak Ibu, kebutuhan bertahan hidup. Artinya di sini sifatnya fisiologis. Kemudian untuk bertahan hidup, misalnya tentang kesehatan, rumah, makanan. Salah satu contohnya, pernah enggak Bapak Ibu menemui anak didik kita ketika jam pelajaran kita mereka malah pergi ke kantin tanpa izin pula? Ada nggih? Iya. Kadang kalau kita tidak memahami kebutuhannya, saya juga seperti itu Bapak Ibu dulu. Pasti kita langsung marah-marah. Kamu kok ke kantin nggak izin, seperti itu nih. Nah, ketika ditanya, anak-anak itu kalau didekati dia akan berkata jujur, saya lapar tuh, begitu. Saya juga ingat kemarin ada anak kelas 7 lompat pagar di belakang. Itu ketika saya tanya ternyata dia haus, di kantin sudah habis esnya. Jadi dia ingin beli es di depan. Nah, karena kalau lewat gerbang nanti takut tidak boleh, makanya dia berinisiatif untuk melompat pagar. Nah, seperti itulah salah satu contohnya kebutuhan dasar manusia yang bertahan hidup. Lanjut, Bianti. Yang kedua adalah rasa kasih sayang dan diterima. Ini bersifat psikologis. Kemudian hubungannya dengan koneksi sosial antara anak dengan anak, atau anak dengan orang tua, murid dengan kita, guru. Kemudian misalnya merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Dan juga di sini adalah memberi dan menerima kasih sayang. Nah, ini saya rasa semuanya butuh, tidak hanya anak-anak. Kita pun pasti merasa membutuhkan suatu hubungan. Tidak mungkin seorang manusia tidak membutuhkan hal itu. Betul ya? Pak Nuril? Betul. Jadi setiap manusia pasti. Anak-anak juga begitu Bapak Ibu. Jadi bahkan ada kan anak-anak yang di kelas itu tidak punya teman, akhirnya dia pendiam, takut, mau begini nggak berani, suruh maju apalagi tambah nggak berani. Nah, di situ anak-anak mungkin bisa didekati. Mungkin dia itu kesepian di rumahnya, mungkin kurang perhatian. Dan sebaliknya ada anak yang hiperaktif luar biasa sampai lompat pagar seperti tadi. Nah, mungkin di rumahnya dia biasanya ribet, dikekang atau nggak boleh keluar rumah atau bagaimana. Nah, dia mengekspresikan itu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dia bertingkah hiperaktif ketika di sekolah. Yang ketiga, penguasaan atau biasa disebut pengakuan atas kemampuan. Ini juga bersifat psikologis. Jadi seseorang itu ingin dianggap berharga, ingin menunjukkan bahwa dia membuat pencapaian sesuatu, ingin diakui kompetensinya. Kemudian dia sangat kecewa sekali jika berbuat salah. Nah, semua manusia seperti itu, termasuk anak-anak. Jadi ada kalanya anak-anak itu ingin menunjukkan bahwa dia mampu. Misalnya, dia ingin menunjukkan bahwa dia itu anak lelaki yang kuat. Kemudian tapi dia melakukan dengan tindakan yang negatif, misalnya dengan berkelahi. Nah, itu padahal dia punya motif sebenarnya, ingin menunjukkan ke pacarnya misal bahwa dia pemberani, kuat. Nah, seperti itu. Yang keempat adalah kebebasan. Ini juga bersifat psikologis. Jadi seorang itu pasti memiliki pilihan, memiliki kebutuhan dasar untuk memilih, tidak untuk dipaksa. Nah, jadi di sini kita sebagai Bapak Ibu guru
harus mulai memahami anak-anak kita itu memiliki hak untuk memilih. Jadi tidak untuk dipaksa. Mereka pasti memiliki pilihan dan mandiri. Selanjutnya berarti yang terakhir adalah kesenangan. Nah, ini yang sangat berhubungan sekali dengan anak-anak. Anak-anak itu pasti membutuhkan kebutuhan dasar tentang kesenangannya masih sangat banyak kalau dibandingkan kita dengan yang orang yang sudah dewasa. Bermain-main, tertawa. Kadang kita sendiri waktu di kelas ketika mengajar, anak-anak itu tertawa atau ramenya kebangetan, dia nometen. Nah, mungkin sebenarnya dia lagi ingin memenuhi kebutuhannya, yaitu kesenangan. Dia pengen tertawa, tapi dia tidak melihat kondisi itu di kelas sedang pelajaran. Nah, seperti itu. Lanjut. Ya. Nah, jadi dengan mengetahui kebutuhan dasar manusia tadi, kita jadi sekarang mau refleksing ya, Bapak Ibu guru. Setiap anak pasti ingin, ada kalanya dia ingin bersenang-senang, ada kalanya ingin kebebasan, ada kalanya dia ketika tadi lapar. Nah, kalau nggak dicukupi, dia kan juga nanti gimana kalau dia waktunya makan. Nah, tapi salahnya adalah dia tidak izin ke Bapak Ibu guru waktu di kelas. Di sini kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang 5 posisi. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Dan yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Nah, dari yang nomor 1 dan 2 itu kalau sesuai dengan teori kontrol, termasuk perilaku kontrol yang negatif. Kenapa kok negatif? Kenapa kok negatif Pak Ibu? Penghukum misalnya. Ada yang mungkin berpendapat kenapa kontrol penghukum itu mengarahnya ke negatif. Adakah yang memiliki pendapat? Pak Din? Pak Umar? Pak Iskar? Soalnya kan otomatis anak tidak punya kontrol dari anak. Dia melakukan sesuatu itu karena harus kontrolkan. Terima kasih sekali Pak Iskar penjelasannya. Betul Bapak Ibu. Jadi penghukum itu tadi sudah disinggung oleh Bu Yanti. Penghukum itu sifatnya dia termasuk motivasi dari luar atau eksternal. Okay. Jadi si anak ketika salah, kita sebagai guru, saya sendiri pasti pernah menghukum. Nggih Bapak Ibu nggih. Jadi menghukum itu kita spontan menghukum anak. Dan yang pastinya penghukum itu sangat merugikan anak. Sangat merugikan sekali. Entah fisik, entah secara verbal, itu sangat merugikan mereka. Karena kita searah tanpa persetujuan anak. Misalnya, anak terlambat, kemudian kita, sudah kamu lari ke lapangan 10 kali putaran. Nah, itu termasuk dalam penghukum. Nah, hal seperti itu yang seharusnya bisa kita hindari untuk mewujudkan budaya positif. Nah, yang nggak salah yang nggak kalah, yang nomor 2 ini juga negatif, pembuat rasa bersalah. Jadi kita melakukan menyampaikan kalimat ke anak itu dengan nada yang lebih rendah. Kalau penghukum tadi kita biasanya emosi, ya kan? Emosi sesaat marah-marah. Nada kita berkata ke anak tinggi sekali dengan begini, kemudian mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, atau bahkan kalau guru zaman dulu saya sendiri itu kan membawa penggaris atau galak bambu gitu kan, langsung
anaknya. Nah, Matematika nih. iya. Kalau mengalir ya nggak lurus dari tadi. Jadi ketika anak salah itu langsung dijeder gitu ya. Kalau sekarang insya Allah sudah nggak ada yang seperti itu ya. Jangan sampai ada karena bahaya. Dilaporkan polisi, betul. Jadi pembuat rasa bersalah itu mengatakan seakan-akan apa ya, kita malah menyampaikan kalimat ke anak itu biar dia itu merasa bersalah gitu loh setelah membuat kesalahannya tadi. Nah, hal itu juga tidak baik, makanya disebut perilaku kontrol negatif. Karena itu bisa malah membuat dia down. Dia malah menjadi tidak percaya diri. Nah, yang ketiga tadi, teman dan pemantau. Ini saya rasa saya sendiri sering melakukan selain penghukum, posisi teman. Bapak Ibu guru yang muda-muda ini biasanya kan biasanya dekat dengan anak-anak. Kemudian kalau kontrol, nanti suatu kali pasti ya juga akan mengulangi lagi. Apalagi misalnya hukumannya ringan, gampang hukumannya penai, nggak apa-apa saya melakukan kesalahan lagi. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Saya juga masih dimaafkan sama guru saya. Jadi mau berbuat salah lagi, dia akan melakukannya. Kemudian yang teman, tenang aja, umur ini loh enak ke saya. Jadi saya apa-apa, kalau mau buat salah lagi, nggak masalah. Yang pemantau juga begitu. Jadi kita sebagai guru diharapkan adalah posisinya ke posisi kontrol yang kelima, yaitu yang dinamakan manajer. Nah, posisi ini nanti menunjukkan kita itu membimbing anak, mengarahkan anak untuk meyakini atau bisa mengungkapkan mulai dari kesalahannya, kemudian mengklarifikasikannya, kemudian menghubungkan kesalahannya itu dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah dia pahami atau dia yakini. Dan harapannya adalah dia muncul suatu motivasi dalam dirinya untuk tidak mengulangi kesalahannya itu. Nah, memang tidak mudah, tapi kalau itu dilakukan secara terus-menerus, konsisten, si anak akan tertanam nilai-nilai itu, misalnya kejujuran. Ketika dia berbuat salah, kita selalu mengingatkannya tentang kejujuran, dia akan terus tertanam nilai itu sehingga dia bisa melakukannya tidak berbohong lagi. Ini ada video Bapak Ibu. Ini ada video materi yang kami dapat tentang 5 posisi kontrol tadi. Monggo disimak. Yang pertama adalah posisi penghukum. Ya. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melewat ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu. Pergi sana ke lapangan basket. Tadi posisi kontrol apa Bu Ibu? Penghukum. Jadi posisi penghukum itu satu arahan, dan bahkan yang sering hukumannya itu tidak ada hubungannya dengan kesalahan mereka. Betul ya?
juga pasti pernah mengalami, apalagi mohon maaf ada anak yang menurut kita tadi bandel ya, padahal mungkin tidak ya. Nah, ini yang gimana Pak? Kalau misalnya terlambat posisi kita sebagai guru, sebaiknya diapakan anak itu? Ya. Kayak tadi Pak, nanti kita mengarahnya ke ya, boleh Pak bertanya. Nanti terima kasih pertanyaannya. Nah, nanti Pak kita membandingkan dulu posisi ya. Nanti kita arahnya adalah Ibu guru bisa membandingkan. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jadi sekali kalau sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Ini posisi membuat rasa bersalah. Jadi nada kalimatnya berbeda kan dengan yang pertama tadi, lebih rendah, lebih bersahabat dengan anak. Namun tetap menggunakan kalimat-kalimat yang negatif dan itu berdampak pada psikologis anak. Yang ketiga adalah posisi teman. Ini saya sendiri sering berada dalam posisi ini, jujur sekali. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada tes saja. Ini posisi sebagai teman, ya. Jadi juga membuat anak akan tergantung sama ibu tersebut. Kalau dia terlambat lagi, mungkin bisa saja mencari ibu tersebut agar dia lolos dari hukuman yang ada di sekolah tersebut. Nah, lanjut posisi pemantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, ini adalah posisi pemantau. Jadi guru di sini posisinya adalah menyampaikan aturan-aturan yang ada di sekolah yang sudah disepakati. Jadi berdasarkan fakta dan data.
misalnya anak terlambat, itu tata tertib apa konsekuensinya. Nah, Ibu, jadi harapannya kita ada di posisi manajer. Mungkin Bapak Ibu menganggap saya sama seperti ketika awal mempelajari teori ini. Masa sih main ngono ya, kok iso sih model-model kayak kolbun, sabir, nah seperti itu. Tapi namanya sebuah perubahan itu tidak instan Bapak Ibu. Jadi harus sedikit demi sedikit, konsisten dan terus menerus istiqomah untuk melaksanakan hal tersebut. Insya Allah anak-anak itu bisa tumbuh dalam dirinya, motivasi diri untuk misalnya tadi tidak terlambat. Jadi tidak terlambat itu muncul karena dari dirinya sendiri tanpa paksaan dari orang lain. Seperti kasus Narik tadi. Nah, mungkin salah satu dari murid kita, mungkin dia ada kebutuhan dasar yang belum dia terpenuhi. Misalnya kasih sayang. Mungkin di rumah itu dia kurang kasih sayang, atau dia sendirian, tidak ada yang membangunkan. Nah, makanya saja dia terlambat. Seperti siapa Pak Nuril? Sabil. Nah, sebenarnya kasihan juga kan seperti itu. Titus nemen itu Bu. Titus ya? Iya, sendirian juga ya Pak. Iya. Perlu diadopsi ya. Jadi ketika anak itu berbuat salah, ternyata di balik itu pasti ada alasannya, pasti ada motivasinya. Anak-anak itu melakukan hal tersebut. Jadi kita sebagai guru tidak boleh langsung menjudge mereka, langsung menduting-duting mereka karena terlambat, karena apa. Jadi kita tanya dulu alasannya apa, kenapa, kemudian lalu kita menggiring mereka untuk mengingat kembali keyakinan apa, nilai-nilai apa yang sudah dia langgar. Kemudian kita menguatkannya dengan cara ayo mencari solusinya, dan solusinya itu diharapkan posisi manajer ini solusinya berasal dari mereka, berasal dari murid. Jadi bukan kita yang menentukan solusinya, tapi mereka. Mau saya tayangkan, saya berbagi sedikit. Kemarin saya ketika melaksanakan restitusi. Ini hubungannya dengan penerapan segitiga restitusi. Jadi posisi kontrol manajer, pasti guru tersebut akan melaksanakan tahapan 3 restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apakah Bapak Ibu guru mungkin pernah melakukan 1 atau bahkan 3 tahapan ini? Adakah ketika menghadapi anak-anak? Mungkin posisi yang pertama, tapi yang posisi 2, 3 tidak. Nah, wajar seperti itu, dan sudah bagus, berarti Bapak Ibu guru sudah mau mendengarkan anak. Tidak hanya kita memarahi mereka dari satu arah kita saja. Kita mencoba memposisikan diri kita menjadi mereka. Begitu. Untuk posisi yang pertama, menstabilkan identitas. Next. Nah, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena dia melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Menyampaikan kalimat-kalimat yang bernada positif dan tidak mengkritik kesalahan anak. Seperti kasus Naren tadi, yang yang menstabilkan identitas. Jadi dia kan Naren tadi salah. Nah, tapi ibu gurunya kalimat-kalimatnya tidak dengan kamu terlambat lagi, dengan nada yang tinggi, kan tidak. Jadi menstabilkan dia untuk menyadari kesalahannya. Nah, itu ada di posisi ini. Kalimatnya tidak menyalah-nyalahkan anak. Berikutnya, tahapan yang kedua, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Berdasarkan teori kontrol, setiap tindakan itu pasti memiliki maksud
dan tujuan pasti. Ya, anak tadi kan tidak mungkin sengaja terlambat, atau mungkin ada yang sengaja terlambat, tapi dia punya motif pasti memiliki tujuan. Tujuannya mungkin ingin dihukum sama ibu guru yang si X misalnya, seperti posisi kontrol yang teman tadi. Bisa jadi seperti itu, karena dia ingin mendapatkan kasih sayang, dia kurang kasih sayang di rumah, jadi ingin dekat dengan guru X misalnya. Kemudian ini bisa digarisbawahi bagian validasi tindakan yang salah. Guru memposisikan diri sebagai siswa, sehingga kita akan memiliki pandangan yang berbeda dalam memandang masalah siswa. Kalau kita tidak berusaha dalam posisi mereka, kita kan nggak akan tahu. Kita akan posisi ya menyalahkan mereka terus. Kalau kita berada di posisi misalnya tadi Titus yang nggak sekolah atau terlambat, dia sendirian di rumah, nggak ada yang membangunkan, nggak ada yang memperhatikan. Nah, jadi wajar saja kalau dia berbuat seperti itu. Posisi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, di sini guru menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik atau internal tadi. Jadi memunculkan apa sih? Ayo coba apa nilai yang sudah kamu langgar? Misalnya kejujuran Bu, tanggung jawab. Nah, dia akan merefleksi dirinya. Oh, aku sudah tidak tanggung jawab, tidak disiplin. Nah, di situ ada proses anak menggali dirinya. Nah, ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah tadi sudah divalidasi, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, ini ketika saya sudah praktek segitiga restitusi, saya percaya bahwa anak itu nggak ada anak yang ingin jadi, mohon maaf, yang jelek-jelek, misalnya pencuri, nggak ada Bapak Ibu. Anak itu pasti ingin jadi anak yang baik, yang berbakti. Nah, mungkin caranya dia saja yang menuju itu yang salah. Maka dari itu kita sebagai guru harus apa? Bisa membimbing mereka biar mereka tidak salah arah. Next, Bianti. Nah, ini tujuan dari restitusi yaitu mewujudkan murid yang merdeka. Jadi mereka punya pilihannya sendiri kan tadi. Dia berhak untuk mengungkapkan apa keinginannya, motivasinya apa. Nah, ya, restitusi ini merupakan sebuah langkah untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah dan juga keluarga. Next. Ini sharing saja kasus junior anak 7D. Dia sering tidak masuk Bapak Ibu kemarin itu di awal-awal semester, karena dia suka menonton, tidak menonton saja, dia ikut andil di dalam bantengan itu. Walaupun katanya, kenapa kok kamu ikut? Karena memang diberi apa Pak? Diberi upah. Iya, diberi upah. Berapa upah kamu? Saya tanya. 30.000. Iyo, semengi. Gitu. Kemudian kalau masuk pun dia mengatur. Walaupun masih jam pertama. Next. Coba sharing mawon, ini saya juga masih banyak kekurangan. Namun dengar apa Ibu? Tidak. Di tahap pertama yaitu saya menstabilkan identitas.
Saya tidak ingin menyalahkan anak langsung. Jadi saya bilang kalau setiap orang pasti pernah melakukan sebuah kesalahan, gitu. Betul. Saya pun juga pernah bolos waktu sekolah. Saya bilang seperti itu ke anak. Jadi biar dia tumbuh kepercayaan diri, Bapak Ibu, untuk kemudian berani bercerita, mengungkapkan ya unek-uneknya tadi. Nah, ini anak menyampaikan alasannya kenapa tidak masuk, karena melihat berot sampai pagi. Paginya ngantuk, bahkan bisa nggak masuk juga. Kemudian karena dia senang sekali Bapak Ibu. Kalau kita sebagai orang tua, kalau dalam posisi yang menghukum, mungkin kita akan menghentikan hobinya dia itu melihat berot. Gini Mbak, udah kamu nggak usah ikut berot-berotan, nggak usah lihat. Nah, padahal dia kebutuhan dasarnya apa tadi? Apa Bu? Iya, kesenangan. Ya, kasih sayang juga masuk. Kesenangan, dia senang melihat berot. Nah, kalau kebutuhannya itu tidak terpenuhi, dia malah justru nanti akan mungkin melihat berot tanpa izin orang tua. Seperti itu. Jadi apakah ada solusi untuk anak ini supaya tetap bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kesenangan, tapi dia juga tidak meninggalkan kewajibannya, yaitu sebagai murid untuk tetap bersekolah. Kira-kira bagaimana? Kalau dari Bapak Ibu, apa? Jadwal apanya, Bu Riza? Iya, betul. Jadwal. Nah, dalam posisi manajer ini kita mengarahkan siswa untuk memunculkan solusi dari dirinya sendiri. Nah, dia pasti akan punya ide. Mungkin seperti yang Bu Riza bilang tadi, saya jadwal Bu, nonton berotnya hanya malam minggu saja. Kalau junior ini menyampaikan ke saya, kamu mau nggak terus kalau suruh berhenti lihat berot? Tidak mau Bu, gitu. Ya memang dia memenuhi kebutuhan dasarnya kesenangan. Terus bagaimana? Solusi lainnya gimana? Biar kamu tetap bisa nonton tapi tetap bisa sekolah. Dia menjawab, saya lihatnya nanti nggak sampai pagi Bu, sampai jam 10 saja atau jam 11. Gitu Ibu. Jadi anak-anak itu sebenarnya berbuat sesuatu ya, yang pertama pasti memiliki alasan, ya kan? Kemudian dia berusaha memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Dari 5 tadi, salah satunya apa? Nah, jadi betul kata Bu Yani tadi, tidak ada anak yang nakal, ya. Jadi ini yang saya garis bawahi, saya simpulkan. Setiap anak itu unik Bapak Ibu, unik sekali, memiliki karakteristik masing-masing. Kemudian anak memiliki cara masing-masing dalam mengekspresikan tindakannya. Itu tadi, anak yang ingin sukanya, kesenangannya itu memang dia lari-lari. Ya dia seharian di sekolah ini kalau istirahat ya dia lari-lari atau main sepak bola sama teman-temannya. Kalau yang kesenangannya membaca buku ya dia pasti akan ke perpustakaan untuk membaca. Jadi setiap anak itu berbeda dan kita tidak bisa menyamaratakan mereka. Tidak ada anak yang nakal, melainkan mereka sebenarnya ingin memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti kesenangan atau tadi anak yang ke kantin, dia memang lapar, makanya dia berusaha mencari makanan. Bagaimanapun caranya, itulah anak. Yang berikutnya, sebagai guru, alangkah bijaknya jika mau memahami kebutuhan anak dan membimbing mereka agar tidak salah arah dalam bertindak. Seperti tadi misalnya ke kantin, kita bisa mengarahkan mereka. Ayo, berarti kalau kamu lapar belum sarapan, gimana caranya? Kan bisa bawa bekal. Anak-anak pasti punya ide dalam menemukan solusinya. Kemudian guru bisa membantu menyelesaikan masalah anak tanpa harus menghukum atau menyalahkan anak. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan. Terima kasih. Semoga sharing ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semua.
Semoga kita bisa menjadi guru yang memerdekakan murid serta mendampingi tumbuh kembang murid sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan, monggo. Terus terang materi ini Bapak Ibu menampar saya dengan sangat keras. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana atas paparannya yang menarik dan mungkin bisa kita terapkan. Yang menjadi pertanyaan saya itu terhadap tadi masalah hukuman juga yang setingkat institusi. Memang merubah anak itu tidak mudah dan butuh waktu yang lama. Kita satu orang bergerak seperti itu, yang lain tidak. Bahkan kadang-kala kebijakan kita itu juga sebagai penghukum. Sambil contoh diskusi tadi bahwa untuk naik kelas harus minimal sekian, itu kan juga sudah bentuk hukuman. Nah ini masih ada dalam aturan-aturan kita gitu loh. Nah ini kan tidak sinkron namanya. Atau memang diperlukan seperti itu gitu loh. Itu yang saya maksud. Kenapa? Saya lihat kalau di kelas 8F, saya sering yang namanya Zabil, Dimas, Aliftian. Kita dibatasi waktu 6 bulan 1 tahun kadang, maksimal 1 tahun. Dari awal saya masuk itu sudah dia sering tidur di belakang. Saya tanyakan, kenapa? Ngantuk Pak, ya kenapa kok ngantuk? Tidurnya jam 11, jam 11, jam 11, jam 12, jam 1. Kenapa sampai tidur jam 1? Nah, main game Pak. Memang dia kesenangan, memenuhi kesenangannya iya. Terus saya ukur lagi, apakah tidak ada waktu lain? Kebatak teman Pak. Saya tidak tahu Pak, memang kebatak teman saya, tapi saya tidak yakin kebatak teman itu loh. Nah terus kalau kamu setiap malam seperti itu, setiap hari tidur, tidak ikut, saya suruh gak tugas, tidak pernah mengumpulkan. Terus mau kemana kamu? Mau diteruskan di game-gamenya atau sekolahnya? Dua-duanya Pak. Tapi di sekolah tidur Pak. Ini kan sampai kapan kita akan terus berestitusi seperti itu? Apa 2 tahun atau 3 tahun atau seterusnya? Ini yang menjadi tanggapan saya Bu. Itu yang pertama tadi masalah kebijakan. Yuk bagi pembuat kebijakan mungkin hal-hal yang bersifat menghukum, injustice itu jadi mungkin di syarat-syarat kelulusan atau di syarat-syarat kenaikan kelas yang bersifat menghukum, ya mungkin juga perlu kita pertimbangkan gitu loh. Nah, yang kedua tadi itu masalah batasan-batasan waktu seperti itu. Ayo kita bekerja sama mungkin dengan Pak Umar berubah. Nanti begitu masuk guru yang lain. Karena tadi di kelas 8 ini yang terkenal di kelas 8F. Kalau di yang lain masih 8 ini yang putra sebagian besar masalahnya. Itu sudah saya restitusi sampai sekarang pun mohon maaf saya belum berhasil untuk golongan stabil, Sidang, siapa? Aliftian. Dimas sama Faisal lainnya itu belum berhasil sekarang. Tugasnya pun sampai sekarang tidak pernah garap tugas. Alasannya tidur. Itu mungkin tanggapan di saya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau yang kedua itu sampai batasnya, kalau saya rasa ya tidak ada batasnya Pak. Dan kelas. Bentuk kebijakan tadi ya. Kalau tadi restitusinya itu loh Pak, batasnya kapan ya? Saya rasa kalau kita melakukan restitusi ya harus terus menerus. Ibarat filosofinya KHD itu ya Jadawantoro, kita itu seperti petani yang menanam padi ya, kita harus terus. Kita kan nggak mungkin bisa merubah padi tadi untuk berbuah jagung kan. Kita bisanya adalah menumbuhkan padi yang bulir-bulirnya berkualitas. Jadi kita hanya bisa memupuknya, menyiramnya, dan itu seperti guru kita memberikan
arahan ke anak. Jadi kita tidak bisa memaksa anak untuk berubah seperti yang kita inginkan. Jadi kalau institusinya ya tidak ada batasnya, kita harus sabar. Betul, memang posisi manajer ini saya sendiri merasakan saya harus menahan emosi yang pertama. Yang kedua harus ngelendek ngepek hatinya anak itu loh, supaya dia mau juga terbuka sehingga dia bisa menemukan solusi masalahnya. Kalau yang kebijakan kembali ke sebuah sistem di sekolah gitu Pak. Mungkin Bu Yanti ada tambahan. Gimana Pak Dim? Tadi ada lulusan kenaikan. Ya, kenaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini sedikit lah manfaat bagi panjenengan semua untuk merubah paradigma tentang budaya positif di sekolah kita agar lebih baik. Anak-anak kita kan pengennya juga anak-anak yang baik, disiplin dan tertib dan yang baik-baik lainnya.